kita semua sudah menjadi satu keluarga, yaitu keluarga World Vaccine Update, karena bersama kita hanya akan dapat menanggulangi pandemi ini bersama-sama, karena itulah sifat dasar dari bangsa Indonesia, semangat kebangsaan itulah yang akan bisa akhirnya membawa kita dari keterpurukan ini. Nah, selama bulan Juli ini kita ada update dari kakak kita, yaitu Dr. Ali Al-Katiri, mengenai data terakhir dan bagaimana keadaan kondisi Indonesia pada saat ini. Saya persilahkan kakak saya, Dr. Ali, atau yang pernah dipanggil oleh beberapa teman kita di sini sebagai Omar Syarif. Jadi pernah ada yang WA ke saya, salah satu warga kita yang memang lama sekali tinggal di Amerika sejak akhir tahun 70-an, itu dan mengatakan kalau Mbak Lia itu siapa sih orangnya yang mirip Omar Syarif? Saya persilahkan Dr. Ali. Terima kasih Lia. Di sini saya akan menampilkan beberapa slide tentang tren COVID di Indonesia. Tapi sebelum itu saya ingin memberi gambaran dulu di mana sih sebetulnya letak Indonesia pada pandemi COVID ini dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Nah, ini slide pertama. Dari jumlah total 190 juta kasus positif COVID, ditambah dengan 4 juta angka kematian, kita tuh menduduki pada posisi 15 dari akumulasi seluruh kasus yang terjadi ya sampai hari kemarin ini datanya. Saya nggak mungkin memperoleh hari ini karena update-nya baru malam. Dan kalau sepak bola, top klasmennya masih Amerika. Jadi kita tidak usah berkecil hati, kita belum separah beberapa negara lain seperti India, Brazil, bahkan Prancis, dan lain-lain. Tapi kita sedang menunjukkan tren yang cukup menaik. Dari sini saya akan mencoba membandingkan juga, meskipun negara yang saya pilih ini random, karena saya bisa menggunakan program di mana saya bisa memilih beberapa negara yang mungkin sering diperbincangkan masalah COVID-nya, dan ini adalah jumlah kasus baru per 1 juta penduduk. Trennya adalah begini, ternyata saat ini yang paling tinggi adalah Inggris. Kalau dibandingkan dengan 1 juta penduduk, di mana mereka hampir 700 orang per 1 juta penduduk. Dan untuk negara ASEAN, Malaysia salah satu yang lebih tinggi dari Indonesia. Jadi Indonesia ternyata tidak jelek-jelek sekali. Indonesia kurang lebih pada kisaran 200 penderita COVID per hari per 1 juta penduduk. Saat ini kurang lebih sama dengan Brazil dan disusul dengan Amerika yang saat ini sedang menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Yang saya ketahui di berita kelihatannya karena banyak penduduk yang tidak mau divaksin dan sekarang mulai bergejala dan banyak juga yang dirawat sehingga rumah sakit sudah mulai kewalahan. Nah, sekarang saya menuju ke ASEAN, negara ASEAN. Kalau menggunakan data yang sama, di mana jumlah kasus barunya itu dibandingkan secara proporsional per 1 juta penduduk, Malaysia jauh lebih jelek dari Indonesia. Dan negara-negara yang di bawah Indonesia ini, setahu saya, kebanyakan mereka melakukan represi data dari informasi yang saya peroleh beberapa teman yang ada di negara tersebut. Seperti di Thailand misalnya, kalau rumah sakitnya sudah penuh, mereka menutup pemeriksaan PCR-nya, sehingga kelihatannya angkanya selalu bagus. Vietnam juga begitu, padahal kenyataannya di lapangan penderitanya banyak. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh beberapa negara di ASEAN? Saya memilih beberapa negara ASEAN ini secara acak juga. Saya tidak memasukkan Singapura dan Brunei karena saya Singapura, Brunei, apalagi Timor Leste. Saya nggak menganggap karena nggak comparable lah.
Dan yang cukup mengejutkan, kalau dilihat dari persentase vaksinasinya, Kamboja yang paling bagus cakupannya, meskipun kalau dilihat dari jumlah penduduk yang sudah divaksin, jelas Indonesia paling tinggi, sudah 42 juta hari ini yang divaksinasi. Malaysia menduduki tempat kedua, Thailand dan Indonesia kurang lebih sama, disusul dengan Laos dan lain-lain. Vietnam yang paling terlambat melakukan vaksinasi. Nah, sekarang saya masuk ke tren di Indonesia per hari ini. Hari ini kita cukup bergembira, terjadi penurunan yang sangat drastis dari yang tertinggi pada saat itu sampai 56.000 lebih, hari ini terkonfirmasi hanya 34.000 kasus. Yang sembuh ada 32 kasus, hanya saja yang meninggal hari ini merupakan rekor tertinggi selama pandemi COVID, yaitu ada 1.300 lebih. Grafik ini menunjukkan yang terkonfirmasi yang ungu, yang sembuh yang hijau, dan yang meninggal ini yang garis tipis di bawah. Jadi sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir karena persentase yang meninggal relatif kecil. Dan di Indonesia termasuk yang tertinggi sih, karena 2,6% case fatality rate-nya. Ini gambaran dari akumulasi pasien yang sembuh, yang warnanya hijau, pasien yang meninggal yang warnanya merah, dan ini terjadi suatu kesenjangan yang lumayan tinggi saat ini, yaitu pasien yang sedang dalam perawatan baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Makin ke sini makin melebar jaraknya dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Mudah-mudahan hal ini bisa cepat tertanggulangi dan pemerintah sudah melakukan beberapa upaya seperti PSBB darurat dan lain-lain. Ini data per provinsi saya kira tidak banyak berbeda dengan yang saya tampilkan minggu lalu. DKI tetap menduduki ranking teratas, yaitu menyumbang 26% dari seluruh Indonesia, dan angka kesembuhannya pun paling tinggi. Yang warna hijau ini adalah angka kesembuhan, yang merah di bawah ini angka kematian, yang garis merah, nilainya ada di sini. Yang merah DKI itu 9.900, total yang sembuh dan 600.000, dan yang sedang dirawat saat ini 112.000, dan yang mengantri kabarnya ada 1.900 yang ingin dapat bed untuk dapat masuk di ruang isolasi gawat darurat. Provinsi-provinsi lain tidak banyak berubah dengan minggu lalu. NTT yang agak mengejutkan, sekarang mulai banyak kasusnya dan pasiennya yang meninggal juga mulai bertambah. Dan ini jumlah vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sebetulnya targetnya 1,4 juta per hari, tapi akhir-akhir ini mungkin dengan adanya PPKM darurat dan lain-lain, pencapaian untuk 1 juta sehari aja agak susah dan terlambat. Pada hari kemarin hanya 56.000 yang dosis kedua, dan dosis pertama 404 juta. Targetnya bertambah menjadi 200 juta lebih, karena sekarang kita sudah memulai vaksinasi untuk anak-anak di atas 12 tahun. Nah, ini slide terakhir, mungkin menyambung wawancara saya dengan Pak Abdurrahim kemarin, khususnya mengenai pentingnya vaksinasi ketiga untuk tenaga medis. Ini perlu dicatat, pada bulan Juli ini terjadi kematian tertinggi tenaga dokter, padahal bulannya belum selesai ini, 114 dokter yang meninggal pada bulan Juli ini. Dibandingkan sebelum-sebelumnya, bulan ini adalah peak yang tertinggi. Saya kira cukup sekian, Lia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ali atas update-nya, dan kita juga dari keluarga World Vaccine Update juga mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada teman-teman nakes yang sudah berada di garis depan
ini adalah sebetulnya pengorbanan yang paling luar biasa ya, karena we give our everything untuk membantu Indonesia, untuk menyelamatkan sesama kita semuanya dari pandemi. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Mas Abdur dan Mas Ben untuk ngobrol dengan Dr. Ali mengenai apa sih sebetulnya yang bisa kita baca dari tren seperti ini, dan juga mungkin kalau ada diskusi sedikit mengenai PPKM. Silahkan Mas Abdur, Mas Ben. Terima kasih, Lia. Silahkan Mas Abdur. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Ben. Baiklah, tadi bagus sekali ya yang dijelaskan sama Dr. Ali, komprehensif sekali. Dan meskipun tadi kalau kita lihat data COVID-19 di Indonesia itu cukup banyak, tapi kalau dibandingkan dengan data per 1 juta penduduk, kita juga kondisinya masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN dan juga negara-negara di dunia. Namun ada satu hal juga tadi yang disebutkan bahwasanya angka kematian di hari ini mencapai rekornya. Kalau tadi saya sempat juga beberapa kali melihat kuburan, memang ada penambahan kuburan gitu di baik itu kuburan bukan kuburan COVID-19 ya, tapi ya memang begitulah kenyataannya. Dan tadi mengingat juga tadi yang disebutkan Dr. Ali, ada 114 dokter yang meninggal bulan Juli ini paling tinggi ya begitu ya. Kita tahu bahwasanya saat ini sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kira-kira Dr. Ali, kondisi psikologis dari para tenaga medis ini seperti apa dok sekarang? Kalau yang saya dengar ada yang bilang juga dokter para tenaga medis saat ini sudah mengalami burnout gitu. Kalau bisa diceritakan seperti apa dok kondisi tenaga medis saat ini? Memang buat tenaga medis yang menangani langsung pasien COVID itu saya yakin sudah terlalu capek lah, dan sudah banyak upaya dari Kemenkes maupun ID untuk menambah tenaga, istilahnya tenaga PPDS ya, yang sedang mengambil spesialisasi untuk ikut membantu penanganan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Dan untuk dokter yang usianya sudah di atas 60 sih sebetulnya sudah tidak dianjurkan lagi untuk menangani pasien COVID karena risikonya terlalu tinggi. Tapi akhir-akhir ini saya lihat banyak upaya terobosan pemerintah yang cukup positif, misalnya dengan membuka rusun sebagai tempat isolasi mandiri tanpa gejala dan semua ditanggung oleh pemerintah dari pengobatan, obat-obat yang diberikan maupun makanan dan lain-lain, dan itu terjadi di banyak tempat. Mudah-mudahan hal itu bisa membantu karena isolasi mandiri di rumah kadang sulit untuk dimonitor dengan baik dan belum tentu juga kondisi rumahnya itu memungkinkan untuk isolasi mandiri yang baik, karena harusnya kalau isolasi mandiri yang baik misalnya penyintas atau yang terpapar itu harus ditempatkan di kamar khusus di lantai 2. Jadi kalau rumahnya tidak bertingkat ya kurang efektif, dia akan kontak dengan anggota keluarga yang lainnya yang nantinya malah bisa jadi seperti pingpong. Satu sembuh, satu tertular, terus sembuh, satu tertular, begitu kurang lebih. Terima kasih. Ya siap dok. Terus ada satu lagi dari saya, kan besok itu PPKM darurat itu yang pertama ini sudah berakhir besok sampai 20 Juli. Nah, kira-kira kalau dari menurut pandangan Dr. Ali, sampai saat ini kan pemerintah masih belum memutuskan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Tapi kemarin Pak Luhut bilang ada 2 indikator yang akan menentukan apakah ini akan dilanjutkan. Yang pertama itu ada indikator BOR, ketersediaan kasur, begitu, kemudian juga angka positif COVID-19 hariannya. Kira-kira kalau menurut Dr. Ali, gimana? Apakah ini sebaiknya dilanjutkan apa enggak kira-kira? Ini pertanyaan yang sangat sulit ya, dan sangat dilematis karena COVID ini selalu menempatkan kita pada pilihan antara
kesehatan dan ekonomi, Abdul. Saya melihatnya kalau yang saya pernah dengar katanya akan diperpanjang sampai 2 Agustus dari Menko SDM kalau nggak salah, meskipun belum resmi gitu ya. Yang saya pikirkan, karena kebetulan saya juga sebagai pekerja swasta, kalau sampai 2 Agustus itu akan mengganggu perekonomian terutama pegawai kantor karena mereka harus gajian akhir bulan dan lain-lain. Itu bisa menimbulkan gejolak yang tidak enak. Yang saya khawatirkan nanti malah jadi social unrest dan lain-lain gitu ya. Selain pengusaha sendiri akan menjerit. Jadi kalau saya boleh saran, kalaupun mau diperpanjang sampai akhir minggu inilah tanggal 25 misalnya, berilah kesempatan untuk perusahaan menggaji karyawannya dan lain-lain supaya roda ekonomi dan lain-lain masih bisa berjalan. Setelah itu kalau mau dibuat PPKM lagi silakan kalau memang belum tertangani dengan baik. Itu pentingnya prokes ya dokter ya. Jadi kita bisa side by side, kita tetap prokes, ekonomi juga bisa jalan. Jadi harapannya seperti itu. Saya ingin komen cepat saja, singkat saja, 30 detik. Tadi Dokter Ali bilang bahwa tingkat kematian dokter tinggi dan itu di sini sama. Jadi CDC bilang pandemik sekarang adalah pandemic of the unvaccinated. Jadi pentingnya kita untuk vaksin ya dan pentingnya juga untuk booster karena 97 sampai 99% pasien yang ada di rumah sakit dan di ICU di US itu adalah mereka yang belum vaksin. Jadi itu memberikan gambaran yang begitu jelas. Ternyata yang divaksin sudah aman dan yang 97 sampai 99% enggak 100% ya, tapi hampir semuanya adalah yang belum divaksin. Tapi cuma ingin komen itu aja, Dokter Ali. Betul, Ben.